Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah kelompok 8 IPS, beranggotakan Ahmad Mekah Prisma, Adityo Rahmadani Purnomo, dan Harapan Aksyar. Kelas 9B, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Materi yang akan kami bahas adalah tahukah kamu apa itu masa reformasi di Indonesia? Masa reformasi adalah era di Indonesia yang dimulai pasca turunnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Sampai saat ini pun, kita sebagai bangsa Indonesia berada pada masa reformasi, masa yang dimulai dari tahun 1998 hingga sekarang. Kata reformasi memiliki arti perubahan secara drastis. Sinonim dari kata reformasi, pembaharuan, restrukturisasi, reorganisasi, dan rasionalisasi. Mengapa era ini ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto? Karena kala itu negara Republik Indonesia belum stabil secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mengingat negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus 1945 masih banyak mengalami perjuangan seperti banyaknya pemberontakan, ekonomi tidak stabil, hingga perubahan yang menyeluruh dan perbaikan pada Indonesia yang tidak ada pada masa sebelum reformasi, yakni masa Orde Lama dan masa Orde Baru. kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Jika berbicara pada masa reformasi, kita bisa melihat dari keadaan sekitar kita saja, karena kita berada pada era tersebut. Bisa kita lihat bahwa rakyat Indonesia memiliki hak kebebasan berpendapat. Hal ini mendorong terjadinya demokrasi. Mengingat pada masa Orde Lama dan Orde Baru hanya ada dua pemimpin, yakni Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Perbedaan suku dan budaya di negara Indonesia sangat dijunjung tinggi dengan sikap toleransi. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara ideologi sudah melekat kuat di dalam bangsa Indonesia. Begitu juga dengan Undang-Undang Dasar 1945. Politik pada masa reformasi lebih terbuka. Salah satunya bisa kita lihat dari banyaknya partai di Indonesia. Kesejahteraan bisa dilihat dari negara Indonesia, tapi belum tentu dengan rakyat Indonesia. Banyaknya partai di Indonesia justru menjadikan rasa persatuan dan kesatuan menurun. Karena masyarakat Indonesia saling berebut kekuasaan dan saling berpihak. Kepemimpinan pada masa reformasi. Yang pertama, Bakhruddin Yusuf Habibie pada tahun 1998 sampai 1999. Yang pertama, pengesahan Undang-Undang Otonomi Daerah. Yang kedua, mengesahkan Undang-Undang Partai Politik. Ketiga, melangsungkan pemilihan umum legislatif 1999. Yang keempat, menyerukan referendum Timur Timur. Yang kedua, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 1999 sampai 2001. Yang pertama, menghapus administrasi Kementerian Negara. Yang kedua, menyerukan referendum pada Provinsi Aceh. Yang ketiga, mengizinkan bendera bintang kejora berkibar di bawah bendera merah putih. Yang keempat, mereformasi TNI dan menghilangkan peran sosiopolitik. Yang ketiga, Megawati pada tahun 2001 sampai 2004. Yang pertama, menyusun kabinet gotong royong. Yang kedua, menstabilkan
proses demokratisasi antara legislatif, eksklusif, militer. Yang keempat, Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 sampai 2014. Yang pertama, menurunkan inflasi hingga 6,6%. Yang kedua, mengalokasikan dana untuk mengurangi kemiskinan. Yang ketiga, menyusun Kabinet Indonesia Bersatu (II) Joko Widodo pada tahun 2014 sampai 2024. Yang pertama, pembangunan infrastruktur berkembang pesat. Yang kedua, jadi tuan rumah perhelatan besar dunia. Yang ketiga, mengembalikan penguasaan sumber daya alam di beberapa daerah ke tangan pemerintah. Sekian dari kami tentang penjelasan masa reformasi di Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan terhadap pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kami, kelompok 8 IPS, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.